Pada tingkat populasi menjelang pemilu 2024, terjadi perubahan demografi yang ditandai dengan membesarnya jumlah pemilih muda, yakni generasi Z dan milenial yang berusia 17 hingga 39 tahun. Hasil survei Center for Strategic and International atau CSIS memproyeksikan jumlah pemilih muda dalam pemilu nanti akan mendekati 60% dari total pemilih. Bila dikonversi, jumlah pemilih muda bisa mendekati 114 juta orang. Data dari KPU menyebutkan pemilu 2024 didominasi pemilih muda berusia 17 hingga 40 tahun. Ada sekitar 107 juta atau 53 hingga 55% dari total jumlah pemilih. Hanya saja di tengah dinamika politik ini, nyatanya masih banyak pemilih muda yang cenderung memiliki kesadaran politik rendah, bahkan tidak tertarik. Menurut data CSIS, keinginan pemilih muda untuk mencalonkan diri sebagai caleg atau kepala daerah mendekati angka 15%. Namun keikutsertaan dalam organisasi politik seperti partai masih rendah. Hanya 1,1% responden yang menjadi anggota partai atau saya partai. Sedangkan dukungan dan kepuasan pemilih pemula terhadap demokrasi mengalami penurunan dibandingkan 4 tahun lalu. Ketidakpuasan terhadap demokrasi juga lebih dari 1/3 dari total responden. Menanggapi data tersebut, pengamat politik Maluku sekaligus akademisi, Dr. Paulus Koritelu Esos MSI menilai hal ini diakibatkan karena banyak ekspektasi kemanusiaan yang tidak terrealisasi lewat produk pemerintahan hasil pemilu. Kelompok generasi milenial teristimewa generasi Z itu adalah kelompok generasi yang paling cuek sebetulnya dengan persoalan-persoalan politik. Mereka malah bertanya, what's politik? Apa itu politik sebetulnya? Ya, apa manfaat politik? Atau kita memilih dan tidak memilih sama saja hasilnya. Kita juga akan apatis, kita juga akan kecewa, kita juga tidak akan mendapat manfaat praktis dari sebuah hasil pemilu misalnya. Itu yang hari ini terjadi sebetulnya. Itu yang hari ini harus kita akui. Bonus demografi kita tidak berbanding lurus dengan keinginan berpartisipasi di dalam politik. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya, karena banyak ekspektasi kemanusiaan kita yang tidak terrealisasi lewat sebuah produk pemerintahan hasil pemilu. Kita berharap misalnya lewat Jokowi kemiskinan bisa ditekan. Faktanya, kemiskinan biasa berkembang menjadi kemiskinan ekstrim dan jumlah yang tadi dalam kuantifikasi sekian persen itu meningkat jadi sekian persen. Koritelu menambahkan politik tidak dapat dihindari, termasuk oleh kelompok pemilih pemula. Dirinya menilai fragmentasi perpolitikan yang belum menjawab ekspektasi masyarakatlah yang menimbulkan sebuah sikap apatis. Koritelu menilai hal ini juga merupakan tugas pokok partai politik, yakni untuk merangsang adrenalin setiap warga negara agar dapat ikut terlibat dalam proses politik, di samping tugas KPU dan Bawaslu. Monika Seipala, Andre Uktosea melaporkan.